berbasis gender. Waduh, mata hari ini. Apa ini belajarnya apa tuh? Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Diva, asli Semarang. Saat ini mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Semarang. Yoi. Hai, nama aku Wapi Nurisita. Aku mahasiswa dari salah satu kampus swasta, yaitu Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Saputra, umur 21 tahun, terus status saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, nama aku Gadis Afadristi, biasa dipanggil Gadis. Aku merupakan mahasiswa semester 7. Halo, perkenalkan nama saya Hamdan Khalid, biasa dipanggil Alit. Saya bekerja di PKBI Kota Semarang, berusia 28 tahun. Hai, nama saya Pelik Effendi, umur 23 tahun. Saya seorang pekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat PKBI Kota Semarang. Halo, perkenalkan nama saya Tanti, saya dari kelas 11 IPS, umur saya 17 tahun, saya sekolah dari MA Darul Ulum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadli, umur saya 17 tahun. Ya, KDRT nggak sih jatuhnya? Kekerasan yang dilakukan secara langsung oleh seseorang ke seseorang. Kekerasan secara langsung pada seseorang atau yang didasarkan atas seks atau gendernya. Kekerasan yang dialami oleh seseorang atas dasar seks atau gender orang tersebut. Menurutku ada dua, yaitu verbal sama kekerasan fisik. Catcalling di jalan kayak bapak-bapak manggil. Ya, sebagai macam toksik lah. Kalau dari aku sendiri itu nggak pernah. Aku pernah. Tapi kayaknya mungkin pernah tanpa aku ketahui. Kita semua itu pasti pernah mengalaminya. Mungkin pernah ya. Pernah. Ceritanya, saudaraku kan punya pacar. Terus pacarnya minta berhubungan seksual. Dan saudaraku ini menolak. Lalu kemudian saat dia bertemu dengan pacarnya lagi, dia melakukan suatu bentuk tindakan seperti sedikit memukul. Salah satu temanku itu tuh nggak tiba-tiba lagi sandaran di tiang, tiba-tiba diangkat digesek gitu. Jadi mamaku dulu waktu naik bis itu kan, dia itu pernah dipegang gitu kan, pokoknya sama cowok. Karena kekerasan berbasis gender itu tidak melulu tentang hal-hal yang bersifatnya kayak pemerkosaan. Contoh kayak kata-kata yang mungkin mati aja sih lo. Catcalling sama cowok. Hei cewek, hei cantik. Diselingkuhin. Tak bales ya. Kalau cowok ngajak ribut, kalau cewek mungkin nanti aku akan tanya maksudnya gimana, kenapa gitu. Tindak tegas ya karena hal seperti itu. Kalau mungkin di diri kita udah terlalu banyak dilecehkan. Aku bakal mengeluarkan kata-kata kasar tuh. Tak marahin, tak bentak-bentak. Aku akan mengadu ke orang tuaku dulu. Melaporkan ke orang-orang yang memang paham akan hal ini. Cantik apalagi pas posisi di atas. Kenapa harus komen kayak gitu? Mereka adalah inspirasi agar selalu berolahraga jari. Ini maksudnya berolahraga jari itu ini kan, itulah. Ya itulah. Kalau aku lihatnya sih, kalau di sosial media ada orang komen gini di postingan cewek-cewek ya misalnya ya, iya. Norak sih kalau buat aku gitu kan. Wah gila juga videonya buat bahan di rumah. Pendapatku itu biasanya menurutku normal-normal aja sih. Cuman kalau biasanya kalau aku tuh buat
cuman buat apa ya, bercandaan kalau lagi sama teman-teman, cuman nggak dilakuin gitu. Foto hijab dihapus, diganti foto bugil kayak mantap. Itu menurutku sudah termasuk sanksi sosial di sosial media. Karena orang berkomentar bagus itu lebih baik daripada berkomentar negatif. Burung lagi tidur dibangunin. Mungkin komentar kayak gini juga kurang pantas ya ditujukan ke video-video, entah itu video yang mengandung unsur konteks dewasa atau tidak. Tapi komentar kayak gini tuh juga kurang pantas ditujukan ke orang lain, entah itu dari komentar atau dari pesan pribadi ya. Pasti yang mau menjadi korban apapun itu, dan selama kita ada, kita bisa membantu ya, at least membantulah. Kemudian aku akan memahami situasi. Misal itu konteksnya masih verbal, itu mungkin bisalah, maksudnya aku bendung. Setidaknya harus membantu sih. Aku akan mendukung korban. Kalau kekerasannya dalam toksik hubungan, tak suruh putusin. Itu personal orang tuh beda-beda ya. Satu saat pasti akan cerita. Mungkin nih dia akan lebih diam. Diam bukan berarti iya atau dia mengiyakan kekerasan tersebut. Mungkin dikarenakan karena Amanan dan privasinya sih. Atau takut terus trauma sama kejadiannya. Jadi mungkin aku akan mendampinginya, Dengarkan curhatan-curhatannya dia, ya kan. Karena hal-hal seperti itu juga nggak bagus untuk nggak diproses seperti itu. Kan kita manusia, ya kan. Kalau manusia itu kan diciptakan pakai akal, jadi nggak cuma syahwat. Jadi buat mereka yang akalnya kalah sama syahwat mereka, ya itulah yang dinamakan hewan, ya kan. untuk laki-laki sendiri, mengapa kalian melakukan kekerasan tersebut kepada wanita, sedangkan kalian lahir dari seorang wanita. Sedangkan untuk para kaum laki-laki, kaum perempuan, kalian itu perempuan. Mengapa kalian melakukan kekerasan pada seorang laki-laki? Bahwa pada dasarnya seorang laki-laki itu yang akan menjadi imam kalian. Kami sebagai perempuan mempunyai harga diri, jadi kalian nggak usah kurang ajar ya. Stop lakukan hal itu karena kita itu semua manusia, pada dasarnya kita mempunyai hak yang sama, di mana kita punya hak untuk hidup damai, aman, sentosa. Jangan dilakuin dan tobatlah. Kekerasan berbasis gender itu adalah bentuk kekerasan yang didasarkan atau dilibatkan untuk orang-orang yang memiliki jenis kelamin atau gender tertentu. Ada beberapa unsur dalam kekerasan itu. Pertama ada tindakan, kedua dilakukan di luar kehendak, dan ketiga ditujukan kepada orang dengan jenis kelamin atau gender tertentu. Itu adalah bentuk tiga unsur dari kekerasan berbasis gender. Nah, beda dengan kekerasan biasa, itu tanpa adanya bentuk kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu tersebut. Jadi ada tindakan dan hanya ada sebabnya, yaitu orang yang terkena kekerasan tersebut, itu aja. Dalam kekerasan berbasis gender ya, yang terdampak adalah orang-orang yang memiliki kelemahan atau memiliki ketidaksetimbangan sosial, contohnya seperti kelompok wanita atau kelompok LGBT, orang yang tidak memiliki pijakan dalam struktur sosial, biasanya seperti itu. Jadi orang seperti itu sangat rentan mengalami KBG, mengalami kekerasan itu sendiri. Makanya dibedakan menjadi KBG karena orang itu lebih rentan daripada populasi pada umumnya. Umumnya kekerasan fisik, verbal, dan mental. Namun kekerasan lain seperti ancaman untuk kekerasan terhadap tiga kekerasan tersebut itu termasuk dalam KBG.
dan juga ada KVGO, kekerasan berbasis gender online yang diadakan di dunia maya. Untuk mereka mendapatkan pertolongan atau mengadu ke suatu lembaga. Karena mereka sering mengalami kekerasan, diadu, namun di tempat itu adanya sering diremehkan, makanya tidak ditangani. Dan itu sering terjadi untuk beberapa orang, dan semakin lama kelompok golongan ini yang sedang mengadu tersebut sudah lelah. Karena mereka sudah tidak lagi mengadukan, menjadikan kekerasan tersebut lebih besar daripada awalnya. Karenanya mereka sudah untuk keluar, yaitu tadi kurangnya keseriusan dari orang-orang lain yang terlibat dalam kekerasan tersebut. Semua KBG, jenis KBG itu dapat berdampak pada mental, tidak memandang itu kekerasan fisik atau kekerasan verbal, semuanya dapat menjurus ke masalah mental. Kalau dibiarkan terlalu lama, mental akan terlalu bahasanya apa? Memburuk dan menyebabkan depresi atau kesenjangan mental lain yang akhirnya mungkin bisa menyebabkan kematian. Seperti itu kalau tidak ditangani dengan segera. Bisa melapor ke LBH terdekat. Di LBH tersebut biasanya dapat ditangani kalau untuk kebutuhan itu ya korbannya. Kalau korbannya butuh masalah psikis, bisa diarahkan ke psikiater atau psikolog. Kalau korbannya kekerasannya itu sampai ke fisik, sampai ke pengadilan, itu bisa dibawa ke meja jauh. Pertama ada enrichment atau pengayaan diri tentang gender role dalam masyarakat, seperti laki-laki dan perempuan atau komunitas-komunitas rentan lainnya, LGBT, orang transseksual, seperti itu. Yang kedua tentang aktivisme dalam penanganan KBG. Kalau melihat KBG, melihat ada kekerasan atau pelecehan di sekitar kita, kita bisa menolong dan memberi bantuan ke korbannya tersebut. Itu mungkin yang bisa dilakukan kepada teman-teman sekeliling kita ya.